Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Kali ini saya akan membagi salah satu kisah inspiratif lagi, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Tapi bukan hanya bagi teman-teman, ini juga pesan untuk diri saya sendiri, karena kita di sini tidak ada guru, tidak ada murid, kita lagi sama-sama belajar ya. Baik, langsung aja. Jadi ada seekor singa yang melahirkan anaknya, dan singa itu meninggal. Nah, anaknya ini ketika masih kecil, begitu lahir ibunya meninggal, dia tidak punya ibu gitu. Jadi tiba-tiba ada segerombolan domba yang berempati sama dia gitu, dan si anak singa ini diasuh lah sama domba itu, sehingga dia hidup dengan sekelompok domba itu. Semua kebiasaan domba itu diajarkan ke singa itu. Bahkan kalau singa kan dia karnivora ya, makan daging. Nah, sedangkan domba ini dia vegetarian, makan sayur-sayuran, tumbuhan gitu. Jadi si singa ini bahkan makannya itu makan vegetarian gitu, makan tumbuh-tumbuhan, dia nggak makan daging gitu. Nah, suatu ketika segerombolan domba ini ketemu dengan segerombolan singa di sebuah padang rumput ya. Nah, segerombolan singa ini pemimpinnya itu bingung melihat segerombolan domba, dan di situ terdapat satu singa muda gitu. Nah, yang niatnya tadinya segerombolan singa ini mau memangsa si domba karena melihat ada sebuah keanehan di segerombolan domba itu, karena ada si anak singa muda itu. Akhirnya si singa-singa ini yang mau memangsa domba itu, mereka beralih gitu. Mereka mengejar si singa muda itu karena mereka ngerasa ada yang tidak beres itu dengan singa muda ini gitu. Jadi begitu dikejar, segerombolan dombanya itu kan pada kabur kemana-kemana. Nah, si singa ini ngincer si singa muda yang dengan gerombolan domba tadi. Akhirnya dikejar dan dapatlah si singa itu. Apa yang terjadi? Si singa itu malah meronta-ronta, mengemis, nangis, segala macam. Dia minta tolong ke si singa yang nangkap itu agar dia tidak dibunuh, dia tidak dimangsa. Nah, si singa ini yang ketuanya ini merasa bingung gitu. Ini ada yang tidak beres gitu. Kenapa ini? Akhirnya si anak singa ini, si singa muda ini akhirnya digigit dan dibawa ke sebuah danau. Diseret lah intinya. Kalau singa kan biasanya digigit ininya itu ya, dibawa, diseret gitu, dibawa ke sebuah danau. Dan di situ si ketua singanya ini menyuruh si singa muda yang terbiasa dengan segerombol domba tadi untuk bercermin di air danau itu. Kebetulan danaunya sangat jernih banget dan terlihat banget gitu mukanya itu. Nah, si singa muda ini bingung gitu, kok dia nggak dimakan sama singa ini, malahan disuruh bercermin di air danau itu gitu. Dan si singa muda ini nurut aja gitu, ngelakuin karena dia takut. Nah, setelah yang dia lihat di danau itu mengeluarkan cahaya cermin dan menyorot ke diri dia sendiri, si ini bingung gitu. Dan si ketua singa ini ngomong, apa yang beda di diri kamu dengan diri saya? Kita sama gitu, muka kamu, cakar kamu, bahkan surai kamu di leher, tampang kamu, semuanya kita sama. Apa yang beda? Kenapa kamu jadi penakut seperti domba? Dan kenapa kamu jadi makan rumput gitu? Jadi heran sih ini, kenapa jadi pecundang gitu seperti domba? Coba lihat diri kamu itu dengan diri saya di cermin danau itu sama, nggak ada bedanya. Kenapa kok bisa gitu? Nah, si singa muda ini bingung gitu, dan setelah dia melihat ternyata raut wajah dia, muka dia, surai dia, semua suara auman sama gitu. Ketika dia mencoba mengaum, itu semua isi hutan itu bergetar gitu.
Dan dari situ baru timbul rasa percaya diri dan rasa takutnya seketika hilang. Nah, itu kisah inspiratifnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep pesan di dalamnya gitu, karena pesannya juga cukup menarik ini. Nah, bagi yang belum paham, saya edukasiin sedikit pesannya itu. Jadi gini, kita harus mengenali diri kita gitu. Jangan sampai kita tidak kenal dengan diri kita sendiri gitu. Kita tinggal di suatu lingkungan atau di suatu kelompok yang membentuk mental kita gitu. Terkadang kita tidak sadar gitu. Kita terbawa arus ikut seperti mereka dan kita lupa akan jati diri kita gitu. Kenapa? Ya karena kita bisa melakukan hal-hal yang lebih dari mereka, hanya kita tidak mau mencoba gitu. Dan kita tidak merasa bahwa diri kita itu lemah seperti mereka. Nggak boleh seperti itu gitu. Jadi kita ngerasa bahwa kita harus bisa lebih seperti mereka. Ambisi itu bagus, penting gitu. Ambisi bisa dibangun, bagus itu gitu. Dan kita harus percaya pada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang lebih daripada mereka gitu. Kenapa? Karena ada bakat tersendiri di diri kita yang belum kita ketahui biasanya. Kita hanya mengikuti arus aja sesuai lingkungan kita. Bahkan kalau lingkungan kita lemah begini-begini, kita ikut lemah begini-begini. Nah, dari kisah inspirasi ini semoga kita lebih mengenal ke dalam diri kita sendiri, kemampuan apa yang ada di dalam diri kita. Kita harus berani keluar dari zona nyaman dan mengeksplorasikannya gitu, mencoba hal-hal baru agar kita lebih maju dan jangan seperti orang-orang yang lemah, yang mindsetnya lemah seperti domba-domba tadi gitu. Ya mungkin itu kisah inspiratif yang bisa saya bagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.